Kami ACS Group selalu mencoba melakukan probing, integrasi antara brand-brand yang berada di dalam pilar kami. Nah, bersama dalam prinsipal Alibaba Cloud, hari ini kami mengeksplor IoT platform. Nah, untuk sebuah unit, sebuah item bisa disebut IoT, dia harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama harus ada endpoint device-nya. Kemudian, endpoint device itu harus ada data. Data itu harus ada koneksi. Koneksi kemana? Keempat adalah ke platform. Nah, hari ini kita lebih fokus ke platformnya. IoT nanti kita bahas di sesi lainnya. Nah, pain point yang kita mau address di sini adalah jangka waktu. Biasanya dari sensor atau dari endpoint, data-data itu untuk sampai ke visualisasi yang bisa di-action oleh manajemen, dilakukan action oleh manajemen itu makan waktu yang lama. Dia harus melalui sebuah platform ERP, kemudian database-nya itu harus didesain lebih lanjut. Nah, itu jalurnya panjang. Nah, ini kita mencoba kita membypass sehingga bisa lebih cepat dan keputusan itu jauh lebih cepat bisa diambil. IoT platform saat ini masih ada di zona regional, availability zone yang regional. Sebelum launching di Indonesia, kami diberi kesempatan oleh prinsipal Alibaba Cloud untuk mengulik IoT platform ini dengan menggunakan endpoint yang kami sudah cukup kuasai. Nah, di demo ini kami menggunakan device RFID dari Zebra sebagai endpoint-nya. Nah, karena RFID, maka di platformnya itu nanti menggunakan protokol MQTT. Nah, di dalam IoT platform itu sendiri, ketika datanya sudah sampai ke IoT platform, dia ada pengaturan dari MQTT platform itu sendiri, dia ada rule engine, dan dia ada time series data parsing. Tentunya data mentah yang diterima itu harus dilakukan parsing dulu, supaya bisa masuk ke database. Nah, kemudian baru bisa ada rule engine-nya. If this, then what? Sebuah playbook-nya lah. Senario demonya sebagai berikut. RFID device akan membaca tag-tag secara bergantian, tag RFID ya, lalu mengirimkan data ke IoT Hub-nya. Lalu IoT Hub itu akan ngupdate database. Database tersebut akan dipresentasikan kemudian dalam bentuk dashboard grafik. Di sini kita utilize QuickBI yang ada di Alibaba Cloud juga sudah tersedia. Kemudian siapapun itu nanti yang punya akses bisa menggunakan data ini untuk pengambilan keputusan dan pengembangan lainnya. Di sisi endpoint kita perlu setup supaya device IoT ini bisa komunikasi dengan platform cloud. Nah, pada konsol RFID reader di sini FX7500, di tab communication-nya sudah ada IoT connector. Nah, setelah connection-nya kita sudah setup dan establish, kita perlu tentukan parameter di IoT platformnya. Data-data apa aja yang kita mau tampilkan secara visual dan data parsing supaya sesuai kebutuhan kita yang spesifik. Nah, di sini sebelum kita masuk ke IoT Hub, kita akan buat dulu rule-nya. Field-field apa atau data-data apa yang akan kita tampilkan di IoT Hub-nya. Nah, di sini kita tentukan dulu database-nya. Ada database yang NoSQL, namanya Postgre, dan lain-lain. Untuk percobaan kali ini, kita akan menggunakan MySQL. Nah, setelah itu, kita pilih source database-nya, lalu kita buat dataset-nya. Dataset ini adalah field, misalnya part number, serial number, tanggal, dan lain-lain. Dan hasilnya adalah seperti berikut ini. Tentunya kebutuhan masing-masing perusahaan itu berbeda-beda ya. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan customer Anda, Let's discuss with us.